ngamanin spot-spot duluan ya, Iya. bagian-bagian Ujung-ujung nggak apa-apa gitu, ujung-ujung nggak apa-apa. Yang penting dapetin compound atau nggak dapetin tempat yang enak. Tebing-tebing pun juga enak kok. Tebing-tebing yang punya cekungan kan, bisa nge-hold, terus susun aja kendaraan atau mungkin bisa nge-porting. Tapi sayang juga sih kalau misalnya terlalu dini untuk melakukan porting kendaraan, nanti ketika zona yang bouncing nggak dapetin zona, bakal PR banget. Tapi flight path-nya Dona, ini sama seperti tadi, ini pelit banget sih. Betul-betul pelit banget untuk flight path-nya. Condong ke area selatan lagi. Untuk tim-tim yang pengen dapetin tempat di area utara bakal mengapung terlebih dahulu, agak ke area George Pola, atau mungkin ada yang pengen ke area Yasnaya, apalagi Severny ini bakal ngapung, cari scrappingan, cari beberapa vehicle untuk mengamankan drop zone mereka. Ya betul sekali, yang dimana ngomong-ngomong soal drop zone pastinya membuka peluang atau enak juga untuk tim Genesis Dogma Geeks. Mereka benar-benar dimanjakan walaupun nggak terlalu seawal boom sendiri ya, yang langsung drop menuju ke arah-arah Milta Power atau drop secepat itu maksud gue. Tetapi Genesis Dogma Geeks masih sedikit diuntungkan dari segi timing lootingan untuk mereka semuanya. Tapi kayaknya dari boom sendiri, seperti yang tadi kita sudah sempat mention ya Odi, mereka kayaknya udah nggak mau lagi melakukan hal tersebut. Jadi kayak mereka lebih memilih ke arah Milta Power dibandingkan ke arah Lipovka. Jadi kayak emang udahlah, gue nggak mau lagi kayak gitu. Udah belajar dari pengalaman, daripada kayak gontok-gontokan siapa nih yang bakalan kalah duluan, ya udahlah gue aja gitu. Iya, Toh gue juga jago kok di Milta Power. Dan kalau menang pun nggak worth it ya tadi Buriram. Menang mereka lawan Boom. Oke, tapi nggak worth it ya. Pada akhirnya tetap aja harus dipulangin, diincar oleh player-player yang masih utuh 4 kuantitas player. 4 kuantitas pemainnya, yaitu DX. 2 pemain dari Buriram pun nggak punya healing sama sekali. Mau nge-bandage pun nggak akan sempet. Waktunya cukup lama, berapa detik tuh baru 80% kan. Itu yang membuat para player dari tim Boom nggak mau melakukan kesalahan yang sama. Tapi kali ini lagi-lagi ada player Buriram yang mau cari ulah, yang mau cari masalah di tempat atau mungkin di drop zone lainnya. Di mention kali ini ada Tiger yang touchdown di rumah L bertemu dengan seorang ada di tracking kali ini Lompas, dan Tiger tidak terlalu aware bahwa di bangunan tinggi ada satu pemain dari Semen, yaitu seorang Dep 05 IT yang akan melontarkan satu nade untuk bisa langsung memulangkan ke area lobby. Tidak terselamatkan kali ini seperti Tiger karena di minimap belum terlihat nih di mana posisi dari pemain-pemain Buriram Esports lainnya. Dan that's it, Tiger pun harus tereliminasi di awal seperti ini. Ini adalah angin segar pastinya untuk Sam9 sendiri, apalagi mengingat mereka adalah salah satu tim yang cukup barbar dan juga berani dalam segi pergerakannya, dan dapetin satu eliminasi poin pagi-pagi pastinya enak juga untuk mereka, dan pastinya tidak enak untuk Buriram. Bermain dengan 3 punggawa pastinya bakalan berbeda ceritanya dong daripada bermain dengan 4 full punggawa untuk mereka semuanya. Tapi war antara Sam9 dan juga Buriram untuk saat ini udah stop sampai situ aja, karena balik lagi cuman ada Tiger aja tadi sendirian di bagian-bagian mansion, dan 3 pemain yang lainnya itu masih berada di Lipovka menurut gue. Aku mikir niatnya emang seorang Tiger tuh pengen ngamanin dulu lah beberapa scrappingan untuk ngambil weapon, terus lanjut Lipovka lagi bareng teman-temannya, atau enggak emang nggak mau ke Lipovka biar lebih optimal aja gitu resource dari teman-temannya, jadi kebagian semua. Tapi pada akhirnya dia apes banget sih. Dia pengen dapetin seorang Edip, trackingnya pakai apa coba? DP. Iya, DP. Seenak itu cuy pakai DP, swear kalau nge-tracking. Kecuali ada satu objek yang diam, yang stuck gak kemana-mana, kayak misalnya player fokus ke POV mana, itu enak nembaknya. Tapi kalau misalnya tracking, jangan diharapkan lah. Kita tahu bagaimana next apa sih namanya? Lagi. Next apanya tuh? Posisi next recoil dari 5 peluru setelahnya. Astagfirullahaladzim, lupa. Next recoil dari 5 peluru setelahnya itu bakal goyangnya minta ampun. Ini mau nge-tracking gak seenak itu sih. Dan satu lagi, gak tahu loh seorang Tiger bahwa di kanannya itu ada pemain dari Sam9 lainnya, Andit, yang membuat dia gampang banget di take down tadi. Itu open banget sih, opennya. Iya, dan gue juga dari pemain Sam9 tadinya kan dia mau lurus kan dengan baginya. Terus kayak ketahuan atau kelihatan Tiger di atas sana, oh kalau lurus gue bisa ke take down nih gitu, langsung
aja. Iya. Iya, langsung banting setir coy. Muter dia, cuy. Puter atau belok ke arah kanan gitu. Jadi kayak memang away dari tembakan DP-nya seorang Tiger sendiri. And that's it. Tiger lah yang harus pulang di awal-awal seperti ini. Tetapi Blue Zone pun juga sudah mulai berjalan pastinya untuk saat ini dan menuju ke area-area circle yang selanjutnya. Dan kita bakalan melihat, belum masih menunggu ya. Halo. Masih menunggu waktu untuk berjalan selama 3 menit lagi. Iya, betul banget ya. Aku tadi agak ke distract sama M4 yang dipakai sama Tony K. Kenapa tuh? Pengen M4 ya? terbaru, Don. Hmm. Cakep banget sih. Aku apa daya hanya bisa memaksimalkan 10 UC sehari. Itu pun 10 UC yang diskon lagi kan. Iya. Karena Kali gitu sempat hoki Don, aku dapetin weapon ultimate. Gitu. Yaitu waktu event apa ya? Aku lupa. Pokoknya aku dapetin AWM sama dapetin Bison. Itu hoki banget 10 UC. Itu rutinitas apa yang lu lakukan sebelum ini tap? Nggak ada. Pokoknya pas lagi main ngobrol-ngobrol di misalnya di lobby sama teman-teman gitu kan. Bentar, gacha sekali. Itu pas banget main sama anak-anak kok. Main sama Doge kan. Tiba-tiba, serius lu bohong? Sumpah permanen cuy, sumpah permanen. Kan memang bukan senjata lab, tapi kalau M4 terbaru yang digunakan Tony K tadi kan senjata lab, bisa di-upgrade. Nah, makanya tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu, tetapi hanya bisa ikhtiar saja. Bentar, abis itu hoki lu abis gak? Kayaknya iya. Kayaknya hoki dia habisin di senjata ultimate. Iya, dalam setahun itu tuh kayaknya udah abis tuh hoki lu ya. Itu kapan tahun ini berarti? Baru tahun ini, baru banget. Ini ya? Yang waktu ini PPL ID Fall. Iya kayaknya gue denger tuh ceritanya pas Fall kemarin. Oke. Dan itu emang menjadi salah satu hal yang patut dibanggakan sih. Itu selalu kayak kubanggakan. Iya, kalau atau bertemu orang-orang, lu pernah gacha dapat apa nih? Gue dapat ultimate 2 AWM sama Bison nyala-nyala merah-merah. Walaupun keluar di elimination feeds, yang penting kelihatan lawan dekat itu udah nyala-nyala aja. Gaya aja dulu. Terus kalau misalnya lu punya kayak gitu atau pakai kayak gitu kan, kalau misalnya lu record bikin montage itu dia itu kelihatan bisa tuh pamer kali 2 juga kan. Makanya lah. Ternyata bagus di montage. Aku bikin montage TikTok kan. Langsung kasih hashtag biduan. Jangan lupa, teman-teman semua juga jangan lupa tuh kalau misalnya upload montage kayak gitu di TikTok, hashtag biduan. Jangan dilupakan tuh biar kalian dapetin hadiah nanti itu dari challenge TikToknya PUBG Mobile. Dan kali ini sepertinya akan ada disengage yang terjadi antara Tem Entertainment lawan dari Ten Sam9. Tadi Sam9 ini nggak tahu, semua diperangin lah. Herman aku. Sama, saya juga Herman sekali sama Sam9 ini. Iya. Kayak emang kan berani. Gas gitu. Ini tim galak, tim barbar banget, walaupun ya kadang hasilnya bagus, kadang tidak bagus juga, tapi setidaknya mereka punya mental yang cukup tinggi untuk bisa melakukan fight dengan lawan. Dan Ravenclaw kayaknya langsung aja kaget dia ketika membuka pintu, ternyata di area balkon bawah itu pintunya kebuka, berarti tentunya udah ada yang looting kan, makanya dia cabut aja. Iya, cabut. Jadi awareness-nya memang udah ya pro player banget lah ya kalau kayak gitu. Emang iya dong. Emang sudah terbukti ya. Tapi ngomong-ngomong Sam9 lagi, walaupun mereka adalah tim yang gas, barbar, gas gitu kan, tetapi mereka masih belum bisa mendapatkan WWCD sama sekali dari 2 hari, hampir 3 hari ini. Jadi sebenarnya masih ada PR sih. Celah apa sih sebenarnya? Faktor apa sih sebenarnya yang membuat mereka tuh finishingnya masih belum terlalu baik? Betul, bahkan mereka ada di urutan cukup bawah gitu ya. Dibilang cukup bawah, hingga terlihat bahwa Sam9 belum optimal, walaupun memang punya gameplay yang cukup gagah gitu ya, cukup agresif. Dan zona kali ini ternyata lebih condong ke area main island. Tidak terjadi impianku untuk match terakhir kali ini, tidak jadi ke area selatan. Tentu ini akan memudahkan semua tim, tinggal cari aja nih checkpoint yang mereka inginkan. Yap, betul sekali, sama seperti halnya dari beberapa tim yang sudah mulai terlihat dari arah drone camera kita. Sudah mulai berjalan, salah satunya adalah Tem Entertainment, seperti halnya yang tadi sudah di-mention juga. Mereka akan masuk ini selagi mereka berjalan pun juga mereka berpapasan dengan tim yang lainnya. Itu kalau nggak salah Infinity ya, Di? No. Infinity ya? Kayaknya sih, dan nampaknya setelah mereka melewati satu tim tersebut, mereka harus menghadapi tim yang lainnya, yaitu 4 Rivals. Untuk saat ini, apakah mereka bisa keluar dari cengkeramannya? Dan nampaknya yes, bisa.
karena mereka lewat begitu saja ngeng. Oh yang pasang di cover mereka tadi, bukan box itu. Oh box ya, Box oke satu oke player oke. ya nggak akan berhenti sih, itu pasti bakal cabut aja karena jangan worth it dapetin satu player lah, tiba-tiba ntar datang lagi. Namun di sisi lain seorang Onzangs harus tertumbangkan kali ini, belum tentu bisa diselamatkan karena terlalu open field, tapi posisinya cukup dekat dari satu rekannya. Infinity kan Yaitu nggak seorang main ya. Iya Kayaknya makanya gue kan. masih dihantui sama Infinity deh. Karena Kayak ada mereka dari main tidak terlalu baik Iya, di iya, awal-awal, terus dapetin top 2 dengan eliminasi yang banyak, tiba-tiba mereka hilang. iya hilang. Gue kayak masih dihantui. Tuhan, kami masih menghantui Rangel dan Infinity sendiri. But anyway, kita move on saja karena nampaknya udah mulai rame perangnya, udah mulai ada beberapa tembakan juga yang terdengar dari area-area Irangel kita kali ini. Tem, 3 pemainnya akan melakukan setup straight atau setup katulistiwa kalau misalnya gue bisa bilang di sana, sementara Morman akan menjaga di bagian-bagian belakang mereka karena di bagian belakangnya ada tim yang lain. Ya betul sekali, dan Buriram. Fam Laisha melakukan rotasi tentunya dari jembatan sebelah kiri. Ini sangat mudah mereka lakukan karena tidak ada tim manapun yang berani untuk melakukan jet keeping atau mungkin menjaga jembatannya. Nah zonanya memang lebih condong ke area timur sedikit aja, timur sedikit, dan itu jauh banget dari jembatan sebelah kiri sehingga nggak mau terlalu berlama-lama di area luar zona. Dan kali ini ada fight jarak jauh antara Vampire dan juga The Xavier. Habis tertumbangkan oleh Stone dengan mini yang cakep banget. Itu tepat banget ke area seorang kelinci. Habis. Ya. Kelinci. Mikir ya. Kalau nggak dapet ya, ya udah. nyerah. Iya. Begitu saja kau di. Apa? Enggak juga. Kira lu mau nampilin. Nggak cukup sampai situ aja ya. Iya, habis ya. Iya, habis. Okay, Udah, mendingan kita lanjut nonton aja. Nonton peperangan yang terjadi nampaknya atau setup-setup yang sudah mulai dilakukan oleh para pemain-pemain di sini. DBD, Don't Break Dream. Setelah mendapatkan WWCD di Irangel, mereka untuk saat ini pun juga masih mendapatkan bagian-bagian dalam circle-nya, tetapi tidak berlangsung cukup lama karena circle away dari mereka menuju ke bagian counter. Ya betul sekali, lagi dan lagi ini hampir mirip dengan zona seperti tadi, tapi kita tahu bakal kemana zona berikutnya, zona keempat dan juga zona kelima, karena hanya tipis banget posisinya tadi. Namun kali ini ternyata Okta sudah ketahuan posisinya oleh seorang putra, akan ditabrak kali ini, dan ternyata Okta dapat Lord Harm, akan ditumbangkan juga Oktanya. Trading terjadi dan Lord Harm nggak mau kasih kesempatan untuk Okta bisa lebih aktif lagi. Putra akan segera diselamatkan tentunya, dan player dari bom lainnya belum segera memfollow up, sepertinya tidak akan langsung nabrak ke area CM9 karena itu tidak terlalu baik. Tempatnya open field, walaupun mereka bisa meratakan CM9, kita nggak ada yang tahu, siapa tahu ada third party yang datang menumbuhkan bom. Ya, dan pastinya itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh kita semua, apalagi untuk Boom sendiri. Sementara kita berpindah POV-nya menuju ke arah The Xavier, ini nampaknya mereka akan menyisiri bagian-bagian pinggiran zona terlebih dahulu supaya tidak ada yang backstep dari arah belakang, of course. Tapi berpindah lagi ke arah CM9, mereka kali ini akan berhadapan juga dengan The Xavier nampaknya. Walaupun jarak mereka tidak terlalu sedekat itu ya, tetapi nampaknya mereka akan sedikit komit untuk bertemu. Tetapi dua pemain dari The Xavier, tim yang lainnya juga sudah mulai terlihat. Udah terlihat satu sama lain. Gifam kali ini Yuhai bakalan langsung aja turun dari kendaraannya, memberikan beberapa prefire atau pressure menuju ke mereka. Tapi nampaknya Yuhai pun juga langsung aja tancap gas, cus, akan langsung away dari DX sendiri karena dari Gigfam mereka mendapatkan compound di tengah sana. Yes, Vico terhenti ternyata karena kendaraannya sudah berasap, bahkan sudah dilakukan kali oleh pemain dari Gig. Nah, SLD satu pemainnya sudah mendapat banyak sekali damage dari seorang Yuhai dan Vicoy. Nggak bisa kemana-mana karena di backstep oleh seorang Truongzin. Ini dia, repot banget di X karena dia nggak nyangka tiba-tiba fokus ke Gig, di belakang ada SLD, dan Rebis pun ditumbangkan oleh seorang Mika. Lagi-lagi di X nggak bisa bertahan, dua playernya Frankie dan juga Lamborghini akan langsung cabut. Nggak akan menyelamatkan Rebis karena cukup berbahaya dan beresiko. Ada datangnya dari player-player tim lawan, dan Rebis pun terlihat emang cukup open sekali. Gosu ingin langsung melakukan screening ke depan agar cari informasi di mana keberadaan player di X
lainnya. Namun fight kali ini terjadi antara SLD dan juga Gig. Pertumbangkan seorang Quan Ji dan segera di revive melakukan lontaran satu nade untuk menentukan, oh bukan nade, smoke ternyata untuk menutup vision dari lawan, dan Mika berhasil memberikan steal. Oh bukan Mika yang nge-steal, Impul Iya. Rival Aha. yang menumbangkan pemain SLD Belum. yang menumbangkan player dari Geek, tapi yang skill player dari For Rival. Ternyata betul banget, For Rival berdekatan posisinya ada di area compound, di pertigaan ya, pertigaan, berarti memang vision terbuka sekali ke area dari For Rival, yang mana ada player DX harus dimanfaatkan di bisnisnya tadi. Dan kali ini Geek dengan secara sesama, bahkan Snipes akan melakukan flanking ke area belakang dari SLD. Satu nade dilontarkan oleh seorang Yuhai. Akankah terjadi satu penumbangan dan Truong Zinwan dapatkan oleh seorang Snipe. Sisi lain ternyata, oh my god, Boboho mendapat pemain dari NFT. Namun Snipe dengan tembakan kembali terus melakukan kali ini membersihkan semua para pemain dari Sun Like a Diamond. Ini dia Shine Like a Diamond mendapatkan knockdown berikutnya dari seorang Snipe. Dan apa yang terjadi? Satu player lagi yang masih aktif, menggunakan DBS, mendapatkan satu pemain dari Geek from Malaysia. Dua tertumbangkan kali ini. Apakah Snipes bisa menyelamatkan? Demrut agak jauh posisinya, kita tidak melihat Demrut menggunakan vehicle. Tuh, ini kan bahaya banget untuk Demrut yang open field sekali untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Gosu berusaha untuk melontarkan satu granat ke arah seorang Snipes, dan Snipes hati-hati, itu akan berbahaya. Snipes didapatkan oleh seorang Gosu yang lagi on fire banget. Meninggalkan Snap sepertinya udah zona keempat kali ini. Demrut betul gak punya vehicle, sayang banget. Coba punya vehicle, setidaknya masih bisa menyelamatkan Mika atau seorang Yuhai. Ya, untuk saat ini tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa, tetapi Gosu terlihat jalan-jalan kaki untuk saat ini cukup jauh nampaknya. Apakah Demrut bisa menyelamatkan mereka semuanya dari petaka? Lagi-lagi di steal eliminasinya dengan For Rivals. Ini kayak Geek kali ini harus tereliminasi dengan Bacon kah itu? Iya betul, Bacon. Oh my lord. Sayang banget sih. Geek petugas kerjaannya tidak terlalu baik ya Don. Mereka fokus, mereka yang bakal komit banget ke area LD tadi, tapi pemain tertumbangkan. Sniper pun tertumbangkan. Dari player 3 ditumbangkan oleh para player dari SLD, dan di sisi lain ternyata tuh strong banget For Rivals. Gua ada Javu antara Buriram dan juga Bung tadi. Iya sih. Tapi dengan beda ya, yaitu Geek dan juga SLD untuk saat ini kan, karena mereka bonyok-bonyokan satu sama lain. Dieliminasi oleh Beton dan juga bertemu dengan For Rivals juga, dan SLD menjadi korban selanjutnya harus pulang. Jadi balik lagi di Javu, dan apalagi sama-sama di menit belasan seperti ini. Betul banget ya. Tapi kayaknya lebih ekstrim yang sama sih. Mereka 15 tadi ya. Lumayan. Saat dari circle 3 ini 8/4 kan. Tapi untuk kali ini kita langsung melanjutkan hal-hal yang akan kita tonton saat ini, karena Sam9 pun juga mantap keberadaannya oleh For Rivals Putra. Sementara waktu ini dia pun juga sudah melihat ada ada vampire juga ternyata di tengah-tengah antara For Rivals dan juga Sam9. Ini bakal ada vampire sendiri. Betul sekali, Vampire yang dipimpin oleh For Rivals dan juga Sam9, dan lagi-lagi Sam9 menjadi tim yang cukup barbar. Bahkan oleh player di DBD dan FP lagi-lagi berhasil untuk men-steal eliminasi. Tapi yang menyakit adalah Sam9, tapi FP yang harus memulangkannya lagi dan lagi. For Rivals dapat sisi eliminasi lah bisa dibilangnya. Eliminasi yang mudah banget dan poin yang mudah banget untuk area mereka. Kali ini masih terjalin fight antara Vampire dan yang kesempatan untuk bisa bergerak lebih banyak lagi dari pulang kalah oleh orang Lockham. Lockham akan mundur. Steps berusaha untuk mematangkan granatnya, tidak jadi dimasak sepertinya. Stone masih namun hati-hati, datanglah For Rivals dari area belakang Vampire. Namun For Rivals pun gak aman di sisi jauh. Ada player dari box yang harus terus menghantam tembakan ke area mereka, yang membuat mereka harus cabut ke perangan. Sepertinya akan komit kah? Akan komit ke depan. Betul banget, mereka akan komit. Hati-hati, set up terlebih dahulu. Oh, dan tiba-tiba datang banget, dan itu dia Sweat. Membangkan pemain dari pun di counter balik oleh para player dari Bora. Sign out dari prediksi-prediksi seperti ini ya. Nampaknya yang tidak sign out adalah For Rivals dan juga karena mereka masih akan meneruskan peperangannya
keduanya antara kedua belah pihak kali ini. Sam9 dan juga 4Rifles dua-duanya harus sedikit reset karena beberapa di antara mereka dalam keadaan yang sungguh krisis. Tetapi dari 4Rifles dua pemain sekaligus mendapatkan poin yang sama. Itu adalah rencana untuk keduanya. Ini adalah calamity katastrofi untuk mereka dan Sam9 dengan sedikit mudah menembakkan dua pemain tersebut. Tapi ada Apple dan belah sana tapi ada backup fire dari Sam9 sendiri yang memulangkan 4Rifles. Karma datang begitu cepat untuk tim 4Rifles ya. Mereka nge-push ke area Vampire. Tiba-tiba Sam9 tracking playernya kayak 4Rifles dua pertembakkan sisi lainnya. Ternyata Box juga berhasil. Tadi nggak semuanya masuk ke Sam9 tadi yang 4Rifles karena disusul oleh para player dari Box. Dan secara kali ini penuh banget goa-goanya Tui. Mereka tembakan ke arah para player dari NFT. Kita berharap agar NFT bisa segera cabut karena mereka udah nggak zona. Gatekeeping udah dilakukan oleh para pemain dari Tui, bahkan Buniram pun serta Genesis Dogma pun ini rame banget si shelternya. Jadi favorit semuanya dan Rem datang tiba-tiba dengan gagahnya hati-hati Explosive. Posisi yang tidak enak tentunya harus ditinggalkan seorang diri. Dua pemain dari NFT maju ke depan dan ternyata bertemu lainnya. Hati-hati mereka di depan, di belakang ternyata langsung diberikan backup yang luar biasa oleh Explosive. Udah MVP ternyata dia cukup keras dari arahnya. Jadi bencana untuk semua semua melihat ke semua arah. Tem salah satunya, Tem adalah salah satu victim untuk tim Vespa sendiri karena posisi mereka sudah mulai sedikit terbuka, apalagi Tony K dengan menggunakan mininya itu cukup sakit. Tetapi untuk sementara Tem masih bisa reset posisi mereka dan mereka juga masih sibuk ke arah Eagle. Jadi Tem sih sebenarnya bete ya, gue lagi fokus coy ke arah Eagle coy, jangan gangguin gua dulu dong. Tapi pakai Vestan pun gak mau tinggal diam, mereka bakalan terus-terusan membombardir posisi dari Entertainment sementara waktu. Tetapi karena posisi dari Tem ini agak-agak sedikit ditutupi oleh punggung bukit, dari tim Vestan sendiri itu nggak terlalu bisa terus itu dalam melakukan peperangan kecuali mereka maju seperti halnya majuin tim Bacon Time untuk saat ini. Tetapi posisi sudah terbuka banget, apalagi dari angle tim Box sendiri. Sementara itu melihat adanya dua pemain dari tim Bacon Time sudah bisa berada di tengah-tengah sana. Nampaknya dari tim Bacon Time pun juga sedikit kewalahan untuk bisa menghadapi peperangan ini. Apalagi dari tim kali ini mereka memanfaatkan momentum untuk bisa masuk dan juga bisa terlebih dahulu karena dua pemain mereka dibombardir. Nah, Jombang ini sudah chaos banget. Ini chaos banget sih, tapi Fast Clan pemilihan tempat yang cukup berani tadi. Mereka sebelum lepas baru tiba-tiba ada berhenti di pinggir jalan dan kayaknya perlu menghiraukan perangan di shelter sehingga tadi berhasil menumbangkan kan. Namun kali ini mereka dapetin tempat yang cukup enak di area atas walaupun belum touchdown ke area zona secara sudah dikuasai oleh para player dari Sam9. Pemain dari DB, Depo bahkan masih bisa terlihat sepertinya Booms masih memberikan tembakan pressure ke area atas yang dikuasai oleh Sam9. Harus di smoke terlebih dahulu dan Fast Clan maju ke area depan. Dua playernya yaitu Likan dan juga Vintores menembaki para pemain dari Sam9 yang datang serta di pada pemain ternyata gak terlalu gampang untuk mendapatkan seorang depth ada di balik satu objek. Mereka turun dengan tembakan orang pemain dari Genesis Dogma Gates Booms terus memberikan pressuring fire ke area yang itu adalah Fast Clan di retake tempat dari Sam9 dan gak mudah pastinya untuk dia kembali. Tapi untuk saat ini Alan pun tidak sebegitu mudahnya memberikan pressure ke arah lawan karena posisi dia pun juga terlihat. Sementara di sisi lain Morman harus tereliminasi karena pressure oleh Buzzer. Tentu ada Vestan, tapi kali ini Vestan nampaknya Mbak Dewa yang di posisi higher ground bisa melihat ke seluruh penjuru di pasar Box dan juga Genesis Dogma Gates yang hanya meninggalkan Nichil seorang diri. Nichil harus bekerja ekstra keras tetapi nampaknya dibombardir habis-habisan oleh semua tim. Tereliminasi dan hanya meninggalkan Vestan beserta Box saja. Masalah jadi lagi don opening closing don. Player masih aktif nih. Bakal di revive. Mereka dapetin Box gak mungkin berlama-lama di sini. Berlama-lama pun gak dilawan oleh Fast Clan pun mereka bakal tumbang oleh Blue Zone. Ini membuktikan bahwa Fast Clan lagi dan lagi mereka bertumbuh
cukup kuat dari hari demi hari. Dengan tim yang sangat kuat, entah itu di Southeast Asia atau bahkan di dunia. Namun mereka punya konsistensi yang luar biasa. Mereka punya yang luar biasa. Bahkan Tony K kali ini sudah mengetahui keberadaan seorang Break MVP. Bahkan karya satu pohon dan Bensu perlahan-lahan agak jadi melemparkan satu granat yang tidak perlu on point. AR Tony K kayaknya main terlebih dahulu kali ini. Setelah AMR agaknya bisa menjadi senjata yang bisa menjadi bahaya lawan dan Break. Di korban AMR dari seorang Tony K, last player standing atau satu yang masih aktif dari box akan segera melakukan running dua kali ini dari face akan segera langsung berazia satu pemain sisa lagi dan Lika korban dari seorang Bensu. Lihat sekali itu, tapi kayaknya bakal ditembak sih sama Tony K. Bakal ditembak kalau kelihatan di Bensu, bahaya banget Bensu. Belum kelihatan juga akan Molotov dan kayaknya Tony K tahu sih posisinya di mana. Posisi di mana. Oh, Wina chicken